Ya, salam semua. Hari ini pekan kedua, Kamis pekan kedua. Nggak terasa. Ya. Di bulan November. Bulan depan kita mau Natal. Masuk bulan Desember. Nggak terasa, saudara. Ya. Saya juga sama istri mikir-mikir, kok cepet juga ya. Nggak tahu ya saudara mikir cepet apa enggak nih waktu, ya. Jangan lupa tanggal 22 Desember kita Natal. Tapi tempatnya nggak di sini, di Tamrin City. Ya, lantai 6. Ini kekecilan. Ya. Nanti kita yang besar di sana. Nah, selama setahun ini, nggak usah lihat tahun-tahun sebelumnya, tapi setahun ini kita sudah melayani Tuhan luar biasa pastinya. Tapi saya mau membagikan hari ini itu melayani Tuhan itu harus seperti apa sih? Ya, bukan berarti saya paling pintar untuk bagaimana tahu caranya melayani Tuhan, enggak. Tapi saya mau kasih tahu melayani Tuhan itu harus punya hati hamba. Ya. Makanya dalam nats khotbah pada kesempatan kali ini saya ambil dalam Lukas pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saya yakin saudara berpikir keras tentang apa sih yang dilakukan Maria. Kok sampai ujung-ujungnya bilang sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Emang malaikat bilang apa kok sampai ngomong begitu? Nah, kita akan belajar ya, flashback lagi bagaimana Maria didatangi oleh malaikat Gabriel. Ya. Kita akan coba baca dalam Lukas pasalnya yang pertama ayat 28 sampai 38. Ini adalah kisah di mana Maria didatangi oleh malaikat Gabriel. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ini ayat 28 sampai 38. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut. Mendamaikan Maria ya, gimana gak takut, tiba-tiba ada salam begitu ya. Kata malaikat, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dari salamnya udah kaget. Terus tiba-tiba engkau akan mengandung begitu. Itu lebih kaget lagi ya. Langsung dikasih nama lagi. Gak boleh yang lain. Disuruh kasih nama Yesus begitu ya. Nah lanjutannya ayat berikutnya. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Akhirnya Maria bertanya-tanya juga dan berani memberikan sebuah pertanyaan. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi karena aku belum bersuami. Malaikat menjawab. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia.
Jadi Maria enggak tiba-tiba mengatakan jadilah seturut kehendakmu, enggak. Dia berpikir keras. Kok bisa dari salam aja dia udah kaget. Terus tiba-tiba suruh mengandung, suruh memberikan nama ya di dalam kandungannya namanya Yesus. Waduh, gimana caranya? Nah, kita belajar dari Maria. Kita belajar dari Maria, saudara. Sejak dahulu orang yang hamil tanpa status pernikahan itu dianggap aib. Gak tahu sekarang. Masih enggak? Hah? Ya, tidak mudah bagi Maria, ya. Itu hal yang membingungkan Maria, ya. Atau di sini udah biasa begitu ya. Ada namanya MBA, Married by Accident, ya. Tapi bagi orang Yahudi pada masa itu sebuah aib, ya. Karena itu siapapun perempuan yang mengalaminya akan menutupinya serapat mungkin. Pokoknya jangan sampai ada yang tahu nih, ya. Nah, bila ketahuan pasti mendapatkan sanksi sosial, baik dikucilkan, ya, harus menanggung malu. Nah, dalam budaya Yahudi, ya, tempat Maria hidup itu hukumnya dirajam, dilempari batu sampai mati. Ingat, dilemparin batu sampai mati itu nggak seenak dipenggal. Kalau dipenggal seret kelar. Dilempari batu sampai mati itu kalau masih ada yang bergerak organ tubuhnya tuh langsung dilemparin lagi, masih hidup, lemparin lagi. Kakinya masih bergerak, lemparin terus sampai mati. Itu menyiksa sekali, saudara. Ya. Tidak mudah bagi Maria. Nah, karena itulah ketika malaikat Gabriel datang kepadanya memberitahukan bahwa ia akan mengandung, Maria berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ini hal yang wajar. Ya. Maria pasti membayangkan betapa dahsyat hukuman yang akan diperolehnya. Ia pasti bergolak secara mental, memilih taat atau melawan, begitu ya. Apa kata orang dan bagaimana pembelaan dia dan bagaimana apa yang harus saya sampaikan, begitu ya. Tetapi Maria memilih taat atas berita yang disampaikan oleh malaikat Gabriel itu. Ya, simaklah perkataan Maria dalam nats yang saya bacakan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi Maria tidak menolak tetapi menerimanya dengan sepenuhnya, berserah kepada Allah. Maria tahu bahwa Allah yang kepadanya ia percaya berkuasa menolong dan melindunginya. Jadi tidak mudah bagi Maria, saudara. Ini sama halnya ketika kita itu dapat sesuatu yang di luar ekspektasi kita gitu ya. Mau nggak kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan untuk Tuhan ambil bagian dalam setiap pergumulan kita? Kayaknya berat banget ini hidup, ya. Aduh, gimana ya? Apalagi kalau udah ujungnya itu menyalahkan Tuhan. Ini semua karena Tuhan, ini semua karena Tuhan. Aduh, saudara saya mati, istri saya mati, ya. Piaraan saya mati, semuanya yang pokoknya nyalahin Tuhan. Ini semua karena Tuhan. Ya nggak bisa begitu, ya. Coba setiap punya pergumulan, permasalahan, serahkan sama Tuhan, ya. Kalau orang dapat cobaan, pergumulan, percaya deh mau naik kelas. Diuji itu mau naik kelas. Tapi ingat, jangan berisik. Ya kan, saudara pasti tentunya pernah ujian kan. Kalau di sekolah gimana? Di kantor deh. Harap tenang, ada ujian. Jadi kalem aja, ngerjain. Jangan malah gerusak-gerusuk, ketahuan pengawas nanti malah nggak lulus. Ya, malah rusak-gerusuk. 11 apa jawabannya? 11 gitu kan. Ya. Nyontek dong, nyontek. Nggak usah begitu, santai aja. Ya, serahkan semua sama Tuhan. Nah, kalau belajar, kalau untuk ujian belajar ya. Tapi kalau pergumulan serahkan sama Tuhan gitu ya. Nah, kita belajar dari Maria. Setiap hari kita diperhadapkan pada ujian yang menuntut keteguhan iman.
Kenapa? Karena iman itu naik turun. Ya, iman naik turun. Bahkan iman itu bisa mati, saudara. Makanya banyak yang ninggalin Tuhan. Makanya modal hidup orang percaya apa sih? Iman, pengharapan, kasih. Saudara harus tahu ya, iman itu naik turun bahkan bisa mati. Makanya banyak orang yang meninggalkan Tuhan Yesus. Pengharapan pun demikian. Dia naik turun, bahkan pengharapan bisa mati. Makanya banyak orang lagi yang gak berharap sama Tuhan Yesus. Tapi kasih itu gak bakal bisa naik turun, bahkan gak bisa mati. Maka dia kekal selama-lamanya, karena Allah adalah kasih. Maka yang harus dipertahankan sama kita dalam kehidupan kita, modal kita yang kalau cuma 3 itu, hilang 2, 1 jangan sampai hilang. Kalau 1 juga yang terakhir itu hilang, selesai sudah, saudara. Maka ketika saudara hidup ya bersama-sama dengan Allah di kerajaan sorga, iman dan pengharapan itu udah gak dibutuhkan lagi. Bagaimana Anda butuh iman? Iman adalah sesuatu yang kita gak lihat tapi kita percaya. Lah sekarang udah lihat Tuhan ya, berhadap-hadapan muka, udah gak butuh lagi. Pengharapan, Anda berharap bersama Bapa di surga. Sudah bersama Bapa di surga, apalagi yang mau diharapkan? Jadi 2 ini sudah gak ada. Yang terakhir adalah yang kasih tadi. Selama-lamanya saudara di sorga mengasihi Tuhan. Engkau benar-benar bersyukur, Tuhan engkau baik Tuhan. Tuhan engkau luar biasa. Tugasnya memuji-muji Tuhan aja. Itulah tugas anak-anak Tuhan nanti di sorga. Tuhan engkau luar biasa, engkau begitu indah Tuhan. Terus sampai kapan? Selama-lamanya. Gak ada berhentinya. Ya. Nah saudaraku terkasih ya. Tak sedikit orang ya ketika mengalami suatu pergumulan, imannya itu gugur dan meragukan Tuhan. Yang tadi saya bilang, imannya gugur bahkan meragukan Tuhan. Tuhan ada gak sih? Apalagi ketika saya tanya begini, jawab ya yang kencang ya. Tuhan itu baik gak? Tuhan itu luar biasa gak? Tuhan itu dahsyat gak? Kalau Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat, berarti seharusnya tidak ada yang sedih dalam dunia ini. Tidak ada lagi kelaparan di dunia ini. Tidak ada lagi kemiskinan di dunia ini. Karena semuanya itu membuat orang menjadi berpikir akan adanya Tuhan. Sekarang saya tanya, masih banyak kemiskinan enggak? Masih banyak orang yang bunuh diri karena permasalahan? Masih banyak orang yang melakukan kejahatan? Kalau gitu Tuhan enggak baik dok. Ayo. Ya, bagaimana jawabannya? Tadi semangat, Tuhan baik, Tuhan luar biasa gitu ya. Nah kalau Tuhan baik ya berarti nggak ada lagi orang yang kelaparan, nggak ada lagi orang yang sedih, karena semuanya harus happy, karena punya Tuhan yang luar biasa. Nah pada kenyataannya banyak orang yang susah, miskin, menderita, dibunuh, ya. Korban pencabulan dan lain sebagainya. Saudaraku terkasih, saya kasih tahu ya, Tuhan itu maha kuasa. Tetapi kemahakuasaannya tidak sembarangan. Ya. Kemahakuasaannya tidak sembarangan. Diperlihatkan ke semua orang. Tuhan tahu apa yang akan terjadi, tapi Tuhan tidak mau mengintervensi apa yang terjadi dalam dunia ini. Karena setiap orang punya free will masing-masing yang harus dipertanggungjawabkan. Nah karena free will itu adalah satu-satunya alat pertanggungjawaban Tuhan. Karena kalau free will bisa diintervensi, susah nanti. Tuhan pakai apa menghukum orangnya? Ya, jadi kalau misalkan saudara terjadi macam-macam sama diri saudara gitu, terus sial nih karena Tuhan. Enggak, semua ya karena diri kita. Ada hukum tabur tuai. Saudara nih contoh, takut kecoa, takut tikus. Terus nyalain Tuhan gitu di kamar di dapur gitu. Ada kecoa. Aduh, gara-gara Tuhan yang nyiptain kecoa makanya banyak kecoa di sini. Ya enggak gitu juga. Saudara takut kecoa, saudara takut tikus. Ya saudara tinggal beresin, bersihin itu sampah jangan pernah ada di dapur. Pokoknya wangi. Enggak bakal tuh kecoa datang, tikus datang. Simple. Ya.
Jadi jangan pernah menyalahkan orang lain, bahkan sekali lagi menyalahkan Tuhan gitu ya. Enggak juga, enggak harus begitu. Saudaraku terkasih, ya. Makanya enggak sedikit orang yang ketika mengalami permasalahan imannya itu gugur, bahkan meninggalkan Tuhan karena pikirannya macam-macam. Bahkan dia menjadi ateis begitu ya. Saudaraku, banyak orang yang meragukan Tuhan. Mereka takut direndahkan, takut kehilangan pekerjaan, takut dihukum, ya, dan takut yang macam-macam. Dikit-dikit takut, udah ngomong aja, enggak takut. Saya kasih tahu ya, apa yang kamu khawatirkan itu semua tidak akan terjadi bila mana engkau serahkan semuanya kepada Tuhan. Saya dulu ya mikir, wah saya takut nih bersuara. Murtadin bisa apa sih? Ya, Israel enak bisa nyerang balik Hamas. Lah kita ini di Indonesia, aduh jadi peyek ini. Ya. Tapi apa yang saya takutkan itu nggak terjadi. Ternyata saya bersuara aja. Makanya ada yang bilang, Bang Fadil pelajaran Islamologi dong. Islamologi, kita ini ketemu setiap minggu loh. Ya, pekan ke-1 itu pengajaran Islamologi lewat Zoom. Pekan kedua kita ketemu di sini. Pekan ketiga kita Islamologi lagi lewat Zoom. Pekan keempat kita ketemu lagi di sini. Jadi sebenarnya setiap minggu, setiap pekan kita ketemu. Cuman permasalahannya mereka semua ya kadang datang, kadang enggak. Kalau mau belajar ya rutinitasnya harus dipenuhi gitu ya, konsisten, jangan setengah-setengah. Nah, saudaraku terkasih, nah, kita tuh harus dengan keteguhan hati memilih taat kepada Allah. Walaupun terbayang resiko hukuman rajam seperti Maria itu. Ya, harus. Walaupun resikonya bisa terbayang-bayangkan gitu ya. Maria membayang-bayangkan dia dirajam, membayang-bayangkan dia dibully dan lain sebagainya. Walaupun Maria gentar, Maria mengatakan, jadilah menurut kehendakmu. Ya, ia memilih taat kepada Allah. Nah, kita juga harus milih taat sama Tuhan. Nah, taat melakukan kehendak Allah tidak selalu mudah. Ini permasalahannya. Ngomong gampang, taat dilakukan itu susah, saudara. Nah, saya hamba Tuhan, tapi juga manusia, bukan malaikat. Tetap masih belajar untuk taat, saudara. Ya. Kadang-kadang Allah meminta kita melakukan sesuatu di luar rasio kita, di luar pemikiran kita. Ya, seperti ketika dia meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak anaknya. Gimana tuh caranya tuh ya? Ishak dapat pas Abraham udah tua. Udah dapat, disuruh dipersembahkan. Masuk akal gak kira-kira tuh? Nah itu. Ya. Kalau udah berbicara tentang spiritual atau ketuhanan itu selalu gak masuk akal. Yang paling gampang deh. Ini orang ngeselin banget. Orang tuh jelek-jelekin kita terus. Itu orang nyebelin banget. Terus Tuhan katakan dalam firman-Nya, ampunilah musuhmu. Dan berdoalah, ya, mohonkan berkat bagi musuhmu. Kira-kira dijalanin enggak? Saya masih hamba Tuhan, belum malaikat. Butuh proses untuk melakukan itu. Saya maafin enggak? Maafin. Tapi enggak saya lupain. Beneran. Jadi kalau ngomongin dia, udah saya maafin. Nothing tulus aja, tapi saya nggak bakal lupain karena saya tipe orang yang nggak mau jatuh di lubang yang sama. Ya, nggak mau jatuh di lubang yang sama. Udah tahu dia modelnya begitu, ya udah menghindarilah. Saya soalnya melatih kepahitan ini untuk menghilangkan kepahitan susah. Selaginya bisa, terus saya harus masuk ke lubang yang sama lagi bergaul sama dia. Enggak. Ada syarat untuk saya bisa balik lagi ke orang itu, yaitu apa? Melihat buah. Buah itu dapat dilihat loh. Orang bertobat, saya udah bertobat. Kata siapa? Lihat dulu buahnya. Enak aja mau dilihat, mau dibilang saya bertobat. Lihat buahnya. Tapi bagaimana Bang cara ngelihat buahnya? Gampang. Ya. Kalau orang lain itu sudah merasakan nikmat buahnya, maka dia sudah bertobat. Gimana cara merasakannya?
Kalau orang dulunya suka bohong, terus orang lain sampai bilang begini, Bang ternyata dia orangnya bisa dipercaya sekarang, udah berubah. Buahnya udah dinikmatin. Dia suka ngambil hak orang, ternyata dia udah dermawan loh, sekarang udah gak suka ngambil hak orang lain. Ya, seneng deh sekarang, bisa dipercaya lagi. Ya kan? Buahnya bisa dinikmati. Ya. Terus dia suka ngomongnya kasar dan lain sebagainya, tiba-tiba dia gak pernah ngomong kasar lagi. Kalau ngomong santun banget, buahnya bisa dinikmati. Ya kan? Itu yang namanya bertobat. Jadi kalau misalkan buahnya sudah bisa dinikmati, maka ya kita juga mau dong menikmati buah itu. Nah, saudaraku terkasih, ya. Jadi Abraham itu dapat anaknya susah, terus diminta. Aduh, gimana ya? Karena itu banyak orang Kristen yang lebih suka hidup menurut kehendaknya sendiri daripada hidup seturut kehendak Allah. Ya kita fair-fairan aja lah, banyak orang Kristen yang hidupnya juga nggak benar. Kenapa? Karena dia fokus ke agama bukan ke Tuhan. Kalau orang fokus kepada Tuhan, dia akan melupakan itu yang namanya duniawi. Istri saya nggak datang hari ini. Habis field trip ya, anak-anak ke Jakarta Aquarium. Saya nggak iklan, nggak promosi, nggak. Capean. Saya juga baru pulang dari sana langsung mandi ke sini. Ya. Kita lihat ya, istri saya bilang begini, kok kamu semuanya disanggupin? Kan gak ada uangnya untuk biaya ibadah, apalagi mau Natal, semuanya disanggupin. Gimana uangnya? Enggak, udah sanggupin aja. Percaya ya, Tuhan pasti cukupin. Saya punya pengerja ya, senior saya juga ya. Tuh Pak Ilyas tuh. Meeting. Kita Natal gabungan meeting. Terus diminta semua keuangan ditanggung sama Pak Fadil ya. Jangan tepuk tangan dulu nih. Saya tuh gak ada kepikiran ngebantah. Saya cuma bilang apa? Siap. Beneran. Beneran saya bilang siap. Uang buat ini, buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Siap. Selesai Natal, selesai rapat Natal. Pulang. Pak Ilyas naik mobil saya dong. Di mobil bilang, Pak Gem, serius itu Pak Gem. Serius kenapa Pak? Semuanya kita yang ngeluarin. Iya emang kenapa? Nggak salah? Ya nggak salah. Emang kita punya uangnya? Nggak ada. Terus gimana? Tuhan cukupin, ya kan? Pas dia bilang kalau begitu kita acara sendiri aja. Enggak, saya selalu mengedepankan hubungan baik, ya, hubungan baik. Akhirnya saya ngomong baik-baik. Kayaknya nggak bisa deh saya kecepatan ngomong kemarin. Gimana kalau setengah-setengah? Oh dia langsung bilang, oh ya oke, setengah-setengah. Oh oke, setengah-setengah. Jadi intinya apa? Jalanin dulu, ya. Dia juga kayaknya mau tahu, kayaknya Pak Fadil bakalan mengokekan gak ya kalau semua biayanya sama dia. Saya okehin, beneran. Ada nih tiba-tiba nih jemaat. Bang, belum bayar kosan. Lah belum bayar kosan larinya ke saya. Ya. Gimana bang? Bisa gak bantu? Bantu. Ya. Bang belum makan 3 hari, masih hidup. Ya kan, masih hidup 3 hari. Kasih, ya kan. Tapi istri saya udah pinter sekarang, dia nggak ngasih uang. Ya kan, dia langsung belanja ke Diamond atau ke Family Mart gitu atau kemana gitu ya, dia kumpulin sembako-sembako terus gojekin. Jadi bukan bentuk duit, bentuknya sembako. Ini bertahan kira-kira seminggu lah atau ya gitu. Nanti kasih lagi, nggak bentuk duit. Istri saya udah biasa, jadi udah ngerti dia. Nah, saudaraku terkasih, hal berbeda kita saksikan dalam Nats hari ini yaitu tentang Maria. Setelah lewat 6 bulan berita tentang kelahiran Yohanes, malaikat Gabriel sekali lagi diutus ke Nazaret untuk menyampaikan berita kelahiran yang jauh lebih besar dan agung kepada Maria dari keturunan Daud.
Allah berkenan menyatakan anugerahnya dengan memilih seorang perawan yang tidak terpandang. Ia akan menjadi ibu dari Mesias yang dijanjikan Allah. Anaknya akan dinamai Yesus, artinya Allah adalah keselamatan. Dan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Anak itu akan menjadi raja yang mewarisi tahta Daud dan akan memerintah atas seluruh umat Israel dan juga umatnya sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan berkenan dan mencari orang-orang, anak-anak Tuhan yang model kayak Maria begini. Yang melayaninya dengan sungguh-sungguh. Kita setahun ini melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh enggak? Saya mau mengintrospeksi diri kita semua aja. Udah melayani Tuhan enggak dengan sungguh-sungguh? Ya, dengan sikap hati sebagai apa? Sebagai hambakah atau sebagai orang yang mau disanjungkah dan sebagainya. Jadi kita harus memiliki sikap hati sebagai seorang hamba. Nah, pelajaran dari kisah Maria ini tidak hanya ditujukan kepada para hamba Tuhan atau pengerja gereja saja. Namun juga kepada anak-anak Tuhan dengan profesi apapun yang disandangnya. Tuhan tidak berkenan kepada anak-anak Tuhan ya yang berhati bos. Sebaliknya, jadilah bos yang berhati hamba. Ya. Jadilah bos yang berhati hamba. Jangan maunya dilayanin terus, ngelayanin nggak mau. Ya. Itu bos banget tuh. Nah, Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada kita. Tuhan Yesus adalah raja segala raja dan tuan dari segala tuan. Namun ia datang ke dunia sebagai hamba, bahkan dia rela mati di atas kayu salib bagi kita semua. Nah, apakah yang dimaksud dengan hamba? Ini penting. Agar apa? Agar kita bisa melayani Tuhan dengan fokus. Wah, hamba itu modelnya kayak gimana ya? Nah, hamba bahasa aslinya itu adalah doulos. Yang artinya budak belian. Ingat ya, budak belian, udah budak dibeli. Ya, budak belian. Hamba atau doulos ini memiliki arti yang sangat rendah, jauh lebih rendah dibandingkan profesi seorang pembantu pada zaman sekarang. Begitu rendahnya sehingga dibunuh oleh tuannya pun tidak ada yang akan menuntut karena sudah dibeli. Dan Tuhan menginginkan kita memiliki sikap hati sebagai seorang hamba yang demikian. Tanpa memiliki sikap hati sebagai seorang hamba yang demikian, maka apapun yang kita lakukan dan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan tidak akan diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan tidak hanya melihat bagaimana pelayanan kita, tetapi yang terutama justru Tuhan melihat sikap hati ya seorang pelayan-pelayan Tuhan atau anak-anak Tuhan itu sendiri. Seperti Marta yang giat melayani Tuhan, namun ia tidak melayani dengan sikap hati sebagai seorang hamba, sehingga pelayanannya penuh dengan sungut-sungut, iri hati dan rasa tidak puas. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang deketin saya bilang, "Bang, sebelah bikin saingan." Saya dipanas-panasin begitu. Ya. Dulu sih panas, sekarang udah enggak. Biarin aja. Saya hanya berpikir makin banyak persekutuan berarti makin banyak orang mengenal Tuhan Yesus. Udah itu aja. Tapi sejauh mungkin, sedapat mungkin saya pasang tembok. Ya, agar apa? Agar ada batasan. Kenapa? Ya, kalian tahu sendiri ya. Buahnya belum saya rasakan. Ya, buah pertobatannya belum saya rasakan. Nah, bagaimana sikap hati seorang hamba itu sebenarnya? Ya, sikap hati seorang hamba itu yang pertama, seorang hamba tidak sombong, tidak memiliki kebanggaan apa-apa. Ya. Sebagai seorang hamba seharusnya tidak sombong atau tidak bangga dengan hasil pekerjaannya. Kesombongan dalam hati saja Tuhan sudah melihatnya dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi saya nggak perlu sombong gitu ya. Kalau misalkan ada yang mau bergabung begitu bersama kita, kita syukuri. Ada yang mau keluar juga silahkan karena kita tidak ada yang menawarkan. Ya, saya berjalan apa adanya. Tapi yang saya mau sampaikan ke teman-teman, mari kita ya melayani Tuhan bersama di tempat ini dengan penuh sukacita, dengan hati seorang hamba. Jadi jangan pernah berpikir melayani saya, enggak, tapi melayani itu Tuhan, udah titik. Nah, saudara juga kalau misalkan punya masalah dan sebagainya, cerita sama saya. Selama saya bisa bantu, pasti saya bantu.
Nah, itu yang pertama, jangan sombong. Dikit-dikit, kalau bukan karena saya itu orang nggak jadi. Jangan begitu, nggak bagus itu begitu. Kalau bukan karena saya, balik lagi ke saya, nggak boleh. Semua karena Tuhan, bukan karena kita. Yang kedua, seorang hamba wajib memiliki ketaatan. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 17 mengajarkan kita untuk taat kepada pemimpin. Doulos atau seorang hamba tidak memiliki hak untuk tawar-menawar, melainkan ia harus taat kepada perkataan tuannya. Tuhan Yesus sendiri walaupun Allah, ia belajar taat sampai mati di atas kayu salib. Coba baca dalam Ibrani 5 ayatnya yang ke-8. Kalau Tuhan Yesus nggak taat, nggak ada tuh penebusan dosa. Lagi ditangkap gitu ya, terus ngelawan, gimana tuh? Nggak jadi tuh penebusan dosa tuh, ya. Apalagi ini jadi jebakan juga tuh. Saya kemarin lihat dikirimin video Donditan nanya kepada seorang Kristen tuh akhirnya mau alap. Yesus disalib. Yang pertama kamu menolong, kamu lari, ya, atau kamu diamkan, ya, menolong, diamkan, lari. Pilihannya nggak ada yang benar, ya. Kalau kamu menolong berarti kamu udah nggak bakal ditebus, nggak ada penebusan dong. Kalau kamu diam aja berarti kamu nggak cinta Yesus dong, nggak cinta Tuhanmu. Nggak ada yang beres, itu jawaban, pasti kena semua. Lari, ya. Katanya cinta Tuhan, kok lari? Nah, gak ada yang beres. Jadi pertanyaan jebakan, akhirnya perempuan itu masuk ya ke dalam jebakan Donditan. Nah yang begitu tersebar di media, gak masalah tuh. Tapi kalau saya misalkan di media saya begitu, masalah tuh langsung tuh. Ya, kena pasal itu langsung tuh. Kristenisasi. Kok Donditan gak kena tuh? Ya, saya itu bukan kristenisasi, ya, saya itu selamatisasi, saudara. Ya, selamatisasi. Saya nggak mau selamat sendirian, makanya saya ngajak-ngajak orang. Tapi itu pun, ya, nggak vulgar kayak mereka. Mereka vulgar kok, tapi nggak ada respon yang berlebihan begitu ya. Mereka malah senang begitu ya, ngucap syukur dan sebagainya. Ya, tapi buat saya ada waktu Tuhan lah ya. Ada waktu Tuhan. Saya mengikuti aja karena saya melayani Tuhan dengan taat aja. Ya, pembalasan itu haknya Tuhan, kita nggak boleh balas gitu ya. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, seorang hamba tidak mudah tersinggung. Seorang hamba seharusnya memiliki hati yang dapat terbuka untuk menerima kritik dan saran. Ya, saudara bisa baca dalam Bilangan pasalnya yang ke-12 ayat ke-3. Sangatlah sulit menerima kritik dan saran dari orang lain. Meskipun yang kita kerjakan memang kurang benar. Bayangin, udah gak bener aja dikritik gak mau. Ada tipe orang yang udah salah gak mau disalah-salahin. Nah ini tipenya begini. Nah yang berikutnya, ya, apalagi dicela pada saat kita sudah melakukan yang benar dan yang terbaik. Kita udah bener, kita udah melakukan yang terbaik, masih dicela dan disalah-salahin. Ya. Kalau yang pertama itu udah salah tapi nggak mau disalah-salahin, ini udah benar disalah-salahin. Gitu ya. Tuhan Yesus tidak tersinggung tuh walaupun ia sudah diperlakukan dengan tidak adil, dihina dan disalibkan, walaupun ia sama sekali tidak bersalah. Emang Tuhan Yesus bersalah? Kan enggak. Tapi biasa aja. Ya. Jadi kalau kita gampang tersinggung, ya, coba introspeksi diri selama setahun ini. Ya, setelah kita melewati tahun ini, kita rubah semuanya. Taat, nggak sombong, nggak mudah tersinggung. Orang mau ngomong apa, biarin aja. Ya, saya tuh nggak mudah tersinggung lagi sekarang. Selama saya kenal Tuhan Yesus, ada damai. Ya, makanya tema Natal nanti bulan Desember, ya, tanggal 22 adalah Tuhan lahir, damai dan kasih itu datang.
Ya. Jadi nanti ada prolog tema sebentar dan kita dengarkan kesaksian-kesaksian bagi orang-orang yang bertobat. Ada damai enggak di hatinya? Ada 3 orang. Nah, saya sekilas info ya. Yang pertama ada Anna Shirley. Itu semuanya udah saya kontak dan oke. Anna Shirley itu adalah pemain atau artis yang berperan sebagai emaknya Entong di film Si Entong. Dan sekarang masih aktif menjadi seorang aktris. Dia bertobat. Dia bercerita begitu damai dan saya akan membagikan kedamaian yang dia rasakan. Yang kedua, itu ada seniman Jawa Barat namanya Saiful. Dia keliling dunia cuman gara-gara kecapinya doang. Ya, seniman Jawa Barat. Dia damai. Ada kedamaian ketika dia mengikut Tuhan Yesus. Lalu Danang dan Maria, dia sudah kesaksian di sini. Dan Danang Maria itu menciptakan lagu khusus ya ketika dia bertobat. Bahkan untuk Natal nanti dia menciptakan lagu khusus. Dan saya mau teman-teman hadir untuk mendengarkan lagu itu. Nah, bintang tamunya siapa? Ya, kita akan diramaikan sama Betawi Bermazmur. Ya, yang berikutnya adalah Ruth Sihotan. Ya, X Factor Indonesia. Bang, banyak amat itu bang, meriah bener, pasti meriah. Buat Tuhan kita yang masih hidup, kita harus merayakannya dengan meriah. Karena Natal itu artinya apa? Merayakan kelahiran. Natal ulang tahun, ya. Sesuatu yang kita rayakan berarti harus ada wujudnya. Iya, ada Tuhan kita nih belum mati, masih hidup sampai sekarang dan sampai waktunya tiba dia akan datang untuk kedua kali. Makanya wajar untuk kita rayakan ulang tahunnya. Belum mati, masih hidup. Coba Bapak, engkongnya udah mati, dirayain nggak Pak ulang tahunnya Pak? Hah? Buang-buang waktu ya Pak ya. Nah, yang terakhir, yang keempat. Seorang hamba harus siap setiap saat. Nah, kata siap setiap saat ini itu sebenarnya ada 2. Sebagai seorang hamba kita harus siap setiap saat. Hamba harus memiliki 2 macam siap. Yaitu siap yang pertama adalah siap melakukan apa saja yang diperintahkan. Itu siap yang pertama. Siap yang kedua, ya. Siap yang kedua adalah siap untuk tidak disuruh apa-apa. Nah, ini adalah hal yang membingungkan karena banyak sekali orang-orang di sekeliling saya yang ya kalau nggak dapat pekerjaan atau pelayanan gitu tiba-tiba dia bingung gitu. Bang, saya ngapain? Ya belum saatnya, nanti aja gitu ya. Belum saatnya. Bahkan pada masa saya mengembalakan waktu di Kelapa Gading ada ancaman begitu ya. Ini kalau saya nggak dapat tugas-tugas saya keluar. Wih, saya bingung ya kan. Gimana ini? Ya kan. Padahal belum saatnya. Jadi siap yang pertama adalah siap untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan. Dan siap kedua adalah siap walaupun tidak disuruh apa-apa. Ya. Dalam keadaan tidak disuruh apa-apapun, seharusnya sikap seorang hamba itu harus siap. Pada waktunya Tuhan akan pakai. Contoh, saya sering sekali ya punya jadwal libur yang terpakai. Jadi misalkan saya nggak ada jadwal khotbah, saya di belakang dong duduk dong. Terus tiba-tiba pembicaranya nggak datang. Ada saya di situ, bang pembicaranya nggak datang. Ya terus maju bang. Padahal saya lagi nggak ngapa-ngapain. Dan karena saya siap, saya udah tahu itu bukan jatah saya, saya siap aja. Tapi saat saya tidak bertugas pun saya harus siap. Karena ada waktunya Tuhan. Makanya ini artinya adalah siap ketika diperintahkan, siap ketika tidak diperintahkan. Karena nanti akan ada waktunya Tuhan. Siap tidak melakukan apa-apa, ya siap. Tapi kalau ada waktunya Tuhan, silahkan. Contoh lagi misalkan ke depan nih, saya hari ini nggak ada misalkan ke depan, karena yang khotbah saya misalkan, Pak Ilyas nggak ada, Bu Ita nggak ada, wah hamba-hamba Tuhan nggak ada semua nih, ya kan? Mau nggak mau, ya kan? Ada yang menggantikan, ya.
Christian misalkan maju. Ada waktunya, ya. Ada waktunya Tuhan. Jadi semua berjalan dengan semestinya. Nah, saudaraku terkasih, itulah sikap hati seorang hamba. Kenapa? Karena Tuhan menginginkan kita memiliki hati seorang hamba itu, yaitu memiliki 4 hal tadi. Dengan demikian kita adalah pelayan yang dapat dipercaya. Dalam 1 Korintus pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 2 yang berbunyi, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka nyata dapat dipercaya. Kesimpulannya apa? Melalui khotbah saya ini, melalui pengalaman-pengalaman pribadi saya ini, saya berharap ya teman-teman itu bisa memiliki hati seorang hamba yang siap setiap saat. Ya, tidak ada berpikir macam-macam. Pertama, jangan sombong. Terus harus taat, tidak mudah tersinggung. Lalu harus selalu benar nih, harus selalu siap ya. Ya. Nah, itulah yang saya mau bagikan pada hari ini, dan kita persiapkan hati karena hari ini kita mau